Halo ambil sekalian, selamat datang di channel Lex Motorrad. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Soalnya begini ya, admin tuh sambil melakukan kegiatan sehari-hari seharian ya, sambil ngobrol, sambil motoran, membahas apapun yang ingin admin bahas. Kali ini admin akan membahas tentang tips atau cara bagaimana untuk memilih atau mencari motor yang hemat bensin atau hemat BBM. Ya, terutama bagi kalian yang membutuhkan motor dari fungsinya saja, tentu saja sebagai alat transportasi yang membantu mobilitas kalian dari tempat yang satu ke tempat lainnya secara efisien, hemat waktu dan tenaga. Yang dimaksud hemat atau irit di sini adalah berapa jarak yang ditempuh pada konsumsi 1 liter BBM. Semakin sedikit BBM yang dikonsumsi dalam jarak tempuh yang paling jauh, bisa dikatakan itu lebih irit. Dan ini berlaku untuk berbagai jenis motor, mulai dari itu matic, kopling, dan bebek. Untuk motor keluaran sekitar tahun 2020-an, sebenarnya konsumsi BBM ini mudah dilihat pada speedometernya, berapa konsumsinya, berapa jarak tempuhnya untuk konsumsi 1 liter BBM-nya. Tapi untuk motor jadul ini sangat sulit dilakukan karena belum menerapkan fitur pengukuran konsumsi bahan bakar pada speedometernya. Sebelum admin memberikan tips, cara, dan kiat untuk mencari motor hemat BBM atau hemat bensin, sebaiknya admin sampaikan pemahaman dasarnya dulu. Dan ini bersumber dari pengalaman admin, tapi bukan asumsi ya, ini dari pengalaman. Sebenarnya begini, hal paling dasar yang perlu kalian ketahui terkait keiritan bahan bakar ini sebenarnya cukup sederhana. Pada mesin pembakaran dalam atau internal combustion, umumnya digunakan untuk kendaraan saat ini ya yang membutuhkan BBM sebagai asupan makanannya. Ya, BBM ini kan diperlukan mesin dalam siklusnya menghasilkan tenaga atau menggerakkan kendaraan atau motor kalian. Yalah, setiap mesin dalam upaya yang menghasilkan tenaga maka akan membutuhkan BBM. Kemudian besaran tenaga yang dihasilkan mesin sangat tergantung seberapa sering dan besar ledakan dari BBM-nya yang dibakar di ruang pembakaran mesin. Jadi sebenarnya setidaknya ada 2 faktor ya penentu atau yang menjadi penentu keiritan konsumsi BBM atau bensin dari motor. Ya, tergantung kebutuhan kalian sebagai user atau ridernya, juga faktor kebutuhan dari motor itu sendiri. Untuk faktor yang pertama, ya kalian sebagai rider, cara berkendara atau kebiasaan berkendara itu menjadi penentu irit tidaknya konsumsi bensin atau BBM. Ya kan setiap orang itu berbeda, kalian juga mempunyai karakter sendiri dan berbeda dengan yang lainnya ketika mengendarai motor. Ini saja admin akan mengesampingkan dulu apapun jenis motor kalian dan kita anggap semua motor itu sama. Pada saat berkendara, bisa saja kalian lebih cenderung blar-blar atau kebut-kebutan di jalan, sedangkan admin misalnya tipe kalem. Kan begini, setiap kalian menarik tuas, blar-blar gas, atau menariknya lebih dalam, berarti kalian sedang memerintahkan sistem dari motor kalian itu untuk memberi asupan bahan bakar lebih banyak. Sedangkan admin yang gasnya atau cara menggasnya kalem, berarti tidak memerintahkan sistem motor itu untuk memasukkan BBM sebanyak kalian. Nah, jelaskan perbedaan karakter ini tentunya akan berdampak terhadap konsumsi BBM atau bensin. Itu kalau dilihat dari karakter. Belum lagi perbedaan kondisi jalan. Misalnya kalian berada di pegunungan yang jalanannya banyak tanjakannya. Tidak mungkin lah ya rasanya untuk kalian menjalankan motor selalu kalem. Pastinya akan sering betot gas dalam-dalam agar motor kalian bisa menanjak. Daripada tekor tiguring nanti jungkir, kan cilaka. Selain itu, beban juga mempengaruhi, entah itu berat badan kalian yang offset atau memang motor kalian disiksa untuk mengangkut beban berat untuk mendukung kegiatan harian kalian. Pastinya kalian juga akan menarik gas dalam-dalam pada situasi dan kasus seperti ini. Ya, pokoknya dan intinya setiap kalian menarik tuas gas artinya memberikan perintah sistem dari motor agar memberi makan BBM ke mesin lebih banyak. Semakin kalian tarik lebih dalam lagi grip gasnya, maka BBM yang dikeluarkan akan semakin banyak juga. Semakin melimpah BBM yang disemprotkan ke ruang bakar mesin, maka ledakannya akan semakin besar dan sering. Mesin berputar semakin cepat dan menghasilkan tenaga lebih besar. Ujung-ujungnya motor kalian bisa berlari lebih cepat atau tenaga yang dikeluarkan lebih besar. Nah, ini satu lagi nih perlu admin sampaikan, apalagi jika kalian sering buka gas mendadak, itu pastinya lebih boros lagi karena pastinya tidak seimbang dengan putaran mesinnya. Ya, akibatnya bensin akan terbuang sia-sia. Ini berbeda kasus jika kalian lebih kalem saat mengendarai motor. Ngegasnya biasa sajalah, seperlunya saja, dipelintir pelan-pelan. Tentunya konsumsi BBM akan lebih irit dan hemat. Tapi sebenarnya sih tidak sesimpel itu ya mekanisme mesin dalam konsumsi BBM-nya. Tapi admin berusaha mempermudahnya agar mudah dipahami oleh kalian pada konsepnya. Itu faktor pertama ya dari ridernya atau usernya. Sekarang dari faktor yang kedua dari motornya itu sendiri atau kebutuhan motornya itu sendiri.
Ya, kalau kalian mencari motor yang irit, misalnya mencari motor matic paling irit, lalu kalian mencari informasinya di internet, kalian mungkin akan menemukan Yamaha Mio M3 dengan konsumsi BBM 62,5 km per liter, atau mungkin Honda Beat dengan 62 km per liter, dan bahkan Honda Genio dengan 59,1 km per liter. Atau buat kalian yang mencari motor kupling atau motor batangan, di sana ada Yamaha WR 155 dengan konsumsi BBM rata-rata adalah 48,3 km per liter, atau Honda CBR 150 Versa dengan 48 km per liter, atau bahkan Kawasaki Z125 dengan konsumsi rata-rata BBM mencapai 45,5 km per liter. Atau buat kalian yang mencari bebek ya, bebek irit, di sana ada Honda Repovit dengan konsumsi rata-rata BBM 62,2 km per liter, Honda Supra X 125 Fi dengan konsumsi rata-rata BBM 61,8 km per liter, atau di sana ada Honda Blade 125 Fi dengan konsumsi rata-rata mencapai 61,8 km per liter. Tapi sebenarnya itu sangat bersifat objektif karena yang melakukan pengujian bukan kalian, dan belum tentu ketika kalian mencobanya bisa mencapai seirit itu. Dan di sini admin akan memberikan tips bagaimana cara menemukan atau mencari motor yang hemat BBM sesuai dengan keinginan kalian. Tapi ini harus dipahami dulu karena pastinya setiap jenis motor mempunyai speknya masing-masing, dari motor yang berfokus lebih ke efektivitas pada performa hingga motor yang terfokus pada efisiensi bahan bakar. Dan jika kalian menginginkan motor yang irit, sudah seharusnya membeli atau mencari motor yang memang ditujukan untuk harian. Karena begini, secara umum motor untuk harian pasti memperhatikan aspek efisiensi bahan bakar. Tapi sebenarnya begini, jangankan kalian membandingkan motor untuk performa jika dibandingkan dengan motor yang ditujukan untuk efisiensi bahan bakar atau untuk harian. Motor yang sama-sama ditujukan untuk efisiensi bahan bakar harian saja itu berbeda pada tingkat kebutuhan makanannya, ya BBM itu tadi. Ya karena speknya itu berbeda. Dengan begitu, admin akan memberikan 11 tips dan cara untuk memilih motor hemat BBM yang paling cocok untuk kalian. Tips yang pertama atau yang paling awal adalah carilah motor bermesin 4 tak. Begini Om Re, perbedaan mesin motor 2 tak dan 4 tak adalah pada siklus pistonnya untuk menghasilkan tenaga. Jika motor 4 tak memerlukan 4 langkah piston untuk menghasilkan daya atau tenaga mekanis, maka motor 2 tak hanya memerlukan 2 langkah saja dari pistonnya untuk menghasilkan tenaga tadi. Sedangkan dalam satu siklus mesin dibutuhkan asupan atau semprotan BBM 1 kali. Dengan begitu, jika dalam rentang waktu yang sama, motor bermesin 2 tak sudah pasti melalui 2 kali lebih banyak siklusnya. Berarti apa dong? Ya tentunya BBM yang diperlukan jadi 2 kali lebih banyak juga. Jadi memang mesin 2 tak ini pada waktu yang sama akan menghasilkan 2 kali lipat tenaga lebih besar, juga membutuhkan asupan BBM 2 kali lebih banyak. Oh ya, untuk informasi perbedaan 2 tak dan 4 tak bisa kalian lihat di deskripsi. Juga informasi lainnya yang terkait dengan konten ini ada semua di deskripsi. Pada tips yang kedua, pilih mesin 4 tak SOHC dan lebih diprioritaskan yang mempunyai 2 katup. Meskipun banyak mesin 4 tak, tapi admin akan terfokus ke mesin OHC yang sangat umum dan hampir semua digunakan untuk motor-motor harian yang sering kalian jumpai di jalanan. Umumnya mesin-mesin ini dibagi di 4 tingkatan. Yang pertama SOHC 2 katup, yang kedua SOHC 4 katup, yang ketiga SOHC 4 katup ditambah VVA, yang keempat adalah mesin DOHC. Jika kalian belum paham tentang perbedaan mesin SOHC dan DOHC, kami jelaskan sedikit. Mesin SOHC itu lebih enteng untuk mencapai torsi puncaknya jika dibandingkan mesin DOHC. Berarti motor bermesin 4 tak SOHC ini memiliki torsi puncak di RPM mesin yang lebih rendah. Dengan begitu kalian tidak perlu menarik grip gas dalam-dalam dari motor kalian pada posisi diam hingga bergerak, misalnya di stopan. Tarik dikit saja sudah ngacir. Jadi tidak perlu semprot bensin banyak-banyak. Selain itu, pada jumlah katup yang berperan sebagai pintu masuknya BBM ke ruang pembakaran mesin DOHC sudah pasti umumnya berjumlah 4, terdiri dari 2 katup yang digunakan sebagai jalur masuknya BBM atau intake manifold, dan 2 katup lagi ke pembuangan atau exhaust manifold. Sedangkan pada mesin SOHC, basicnya atau dasarnya hanya 2 saja, terdiri dari 1 katup untuk memasukkan BBM dan 1 katup lainnya untuk pembuangan hasil sisa pembakaran. Tapi saat ini Om Re, mesin SOHC ini sudah berkembang, ya salah satunya menjadi 4 katup atau bahkan 4 katup ditambah VA, yang pastinya secara konsumsi BBM mesin 4 katup SOHC masih lebih irit jika dibandingkan mesin DOHC, tapi tidak lebih irit dari mesin SOHC yang hanya punya 2 katup. Pada tips yang ketiga, pastikan konfigurasi mesinnya adalah overstroke.
Gini Om Re, diameter langkah piston atau kali stroke piston, motor secara umum hanya ada 3 saja, overstroke, near square, dan overbore. Jika diameter lebih besar dari langkah pistonnya, artinya overbore. Jika seimbang atau selisihnya kurang dari 1, artinya near square. Tapi jika langkah pistonnya lebih besar angkanya, berarti overstroke. Mesin overbore memang sangat efektif untuk kecepatan tinggi, tapi sangat boyot nggak ketulungan di putaran mesin bawah. Jadi agar bisa bergerak dari posisi dia membutuhkan usaha pelintir atau berjegas lebih dalam lagi. Jadi kan butuh BBM lebih banyak lagi Om Rek. Tapi sebaliknya, yang terjadi pada mesin overstroke adalah boyo atau lemot di putaran mesin atas, tapi sangat enteng dan overpower di putaran bawah. Dengan begitu kalian tidak perlu menarik grip gas dalam-dalam, misalnya di stopan. Nah ini bagus nih, overstroke dikombinasikan dengan mesin SOHC, ini pastinya mantap untuk harian. Untuk alternatif selain overstroke, kalian bisa memilih mesin near square karena perbandingan berkali stroke-nya imbang, berarti seimbang juga atau merata di putaran bawah, menengah, dan atasnya. Mesin near square ini pastinya lebih irit daripada mesin overbore, tapi tidak lebih irit dari mesin overstroke. Ini admin kasih catatan ke kalian. Pada diameter langkah piston ini sebaiknya kalian tidak hanya memperhatikan overbore, overstroke, dan near square-nya saja. Coba juga perhatikan angka perbandingannya. Misalnya overbore Suzuki Satria itu berbeda dengan overbore Honda Vario 160. Honda Vario 160 itu lebih mendekati near square, sedangkan Satria itu sangat kebangetan sekali overbore-nya. Ya pada overstroke juga kurang lebih seperti itulah. Pada tips keempat, wajib sistem injeksi. Begini Om Re, mesin sistem injeksi ini lebih irit jika dibandingkan karburator. Hal ini dikarenakan bahan bakar yang disemprotkan melalui lubang injektor mengeluarkan partikel yang lebih kecil, sehingga lebih mudah terbakar. Dan berbeda dengan sistem karburator yang mengandalkan proses penghabutan partikel bahan bakar secara mekanis, yang hanya mengandalkan kevakuman udara di ruang bakar saja. Dengan begitu pastinya tidak lebih efektif dari sistem injeksi karena banyak BBM yang terbuang sia-sia. Tapi sebenarnya kalian jangan khawatir, karena umumnya motor keluaran tahun 2007 ke atas itu sudah menggunakan sistem injeksi. Meskipun ada yang masih menggunakan karburator, tapi itu sangat sedikit sekali. Kemudian pada tips kelima, kubikasi mesin atau cc lebih kecil itu pasti lebih irit. Ya, kubikasi mesin atau besarnya kapasitas silinder atau cc pastinya berpengaruh terhadap posisi BBM. Mesin yang cc-nya lebih besar memang lebih baik performanya. Semakin besar kubikasi mesinnya, maka semakin kencang lari dari motor kalian. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya semakin bagus performa mesin motor, salah satunya diakibatkan volumenya yang mampu menampung BBM lebih banyak. Dengan begitu ledakan tenaga akan lebih besar, jadinya tenaga yang dihasilkan lebih besar juga. Tapi jika volumenya yang lebih kecil, pastinya akan lebih irit karena membutuhkan BBM yang lebih sedikit juga. Yaitu tadi kapasitas ruang pemakaran pada mesinnya juga lebih kecil atau lebih sempit. Kemudian pada tips ke-6, cari jumlah silinder yang lebih sedikit. Untuk posisi BBM secara umum, motor dengan mesin silinder itu pasti lebih irit karena kebutuhan tenaganya hanya berfokus pada putaran RPM mesin yang rendah. Sebaliknya motor 2 silinder akan lebih boros BBM karena cenderung berputar lebih tinggi untuk menghasilkan tenaga. Kan putaran lebih tinggi itu pasti membutuhkan asupan BBM yang lebih banyak, jumlahnya 2 lagi. Ya pada intinya semakin banyak silinder akan semakin baik pada performa dan kecepatannya, tapi berbanding lurus dengan tingkat keborosannya. Apalagi jumlah silinder dari mesinnya yang berjumlah 4 atau lebih. Jangan pernah berharap hemat BBM. Mungkin pada motor 150 cc ke bawah ini jarang sekali ada motor yang memiliki lebih dari 1 silinder. Biasanya motor berkubikasi mesin lebih dari 150 cc yang memiliki silinder lebih dari 1. Tapi siapa tahu kan bisa saja kedepannya ada motor 150 cc ke bawah yang silinder mesinnya double, triple, bahkan quartet. Karena ini memang pernah ada, misalnya Yamaha RX 125 Twin pada masa-masa jadul, 125 cc 2 silinder. Kemudian pada tips ke-7, pilihlah motor yang bertransmisi manual yang cenderung lebih irit dari otomatis atau matic. Tapi ini jangan jadi pegangan juga. Jika kalian memang butuh matic ya pilihlah matic, tapi spek yang lainnya harus disesuaikan dengan tips-tips lainnya. Ya, dan juga misalnya saat ini motor transmisi otomatis ini sudah menggunakan teknologi injeksi. Dengan begitu masalah keiritan dan efisiensi BBM bisa teratasi Om Re. Tapi bagaimanapun tetap lebih irit motor manual jika urusan konsumsi bahan bakar, meskipun tidak terlalu signifikan. Ya kalau zaman dulu atau pada saat matic ini muncul, ini masih menggunakan karburator. Itu kalian sudah tahu gimana borosnya motor matic karburator ini, meskipun mesinnya hanya 110 cc misalnya Mio ya waktu itu. Konsumsi bahan bakarnya justru bisa melebihi konsumsi bahan bakar motor 4 silinder saat ini, Kawasaki ZX 25R. Dan selain itu pada RPM idle dari matic ini umumnya berada di sekitar 1700 RPM, sedangkan RPM motor manual berada di sekitar 1400 RPM. Kan lebih tinggi pertaruhan mesin itu, misalnya pada RPM idle membutuhkan asupan BBM lebih banyak. Tapi itu tadi, jika kalian memang butuh matic ya
tidak mengapa karena dari selisih pun tidak terlalu signifikan untuk saat ini. Ya, hanya beda 1 tetes 2 tetes lah. Pada tips ke-8, carilah motor yang bobot totalnya ringan. Gini Om Bre, bobot total keseluruhan motor ini akan berdampak pada konsumsi BBM. Kenapa bisa begitu? Ya, semakin berat motor membutuhkan daya mesin yang lebih besar agar bisa bergerak, gitu kan? Nah, semakin besar daya mesin ini maka membutuhkan putaran mesin yang lebih tinggi. Dengan begitu secara otomatis membutuhkan BBM yang lebih banyak juga. Tips yang ke-9 adalah adanya fitur ISS atau SSS dan sejenisnya. Ini dinamakan ISS adalah idling stop system pada motor-motor Honda dan SSS atau stop start system pada motor-motor Yamaha. Fitur ini mulai digunakan untuk motor-motor terbaru. Fungsi dari fitur ini memungkinkan mesin motor kalian mati sendiri jika didiamkan beberapa detik dan kembali hidup jika dipelintir tuas gasnya. Dan tentunya fitur seperti ini sangat berguna pada efisiensi bahan bakar, terutama pada stopan lampu merah. Terlebih jika motor kalian itu matic yang RPM idle-nya lebih tinggi daripada motor manual. Jadi sistem ini akan sangat diperlukan. Pada tips 10, perhatikan rasio kompresi mesinnya. Rasio kompresi mesin motor ini tentu saja berpengaruh terhadap efisiensi bahan bakar. Semakin tinggi rasio kompresi mesinnya, maka akan lebih besar ledakan dari pembakaran BBM-nya. Jadi begini, dengan asupan bahan bakar yang sama, mesin kompresi yang lebih tinggi akan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Artinya kalian tidak usah tarik gas lebih dalam untuk menggelontorkan BBM ke mesin dalam rangka menghasilkan tenaga yang lebih besar. Tapi sebenarnya hal ini tidak akan menjerumuskan kalian ya di sini, karena rasio kompresi ini tergantung juga ketepatan pemilihan BBM-nya. Misalnya untuk Pertalite harus berada pada rasio kompresi antara 9,1:1 sampai dengan 10:1, dan untuk Pertamax ada di rasio kompresi 10,1:1 dan atau sama dengan 11:1. Tapi admin berpesan nih, kalian pilihlah motor dengan rencana begini. Jika kalian menginginkan BBM yang lebih murah, carilah motor yang kompresi mesinnya 9,1:1 sampai dengan 10:1, lalu gunakan Pertalite. Jika kalian menginginkan efisiensi, keiritan konsumsi BBM pada pemakainya serta tenaga yang lebih besar, carilah motor dengan rasio kompresi mesin antara 10,1:1 sampai dengan 11:1, lalu gunakan Pertamax. Tapi konsekuensinya harga bensinnya pasti lebih mahal. Kemudian pada tips yang 11 atau yang terakhir, carilah motor keluaran terbaru. Setiap pabrikan atau produsen motor pastinya selalu ingin bersaing memperkuatkan kalian sebagai target marketnya atau target pasarnya. Mereka pastinya berlomba menciptakan produk yang wajib sesuai dengan permintaan pasar atau permintaan kalian. Jika pasarnya memang menginginkan motor kencang, maka mereka pasti berlomba menciptakan motor terkencang. Tapi jika pasarnya menginginkan motor yang irit, maka mereka akan berinovasi pada efisiensi bahan bakar. Ini terkadang ya, tapi tidak selalu. Motor yang seharusnya boros, jika dilihat dari spesifikasinya malah bisa dimanipulasi. Misalnya pada ECU-nya, bisa tuh pabrikan menyulapnya menjadi lebih irit dari motor keluaran lama yang secara full spek-nya memang terfokus pada keiritan. Padahal spesifikasi dari motor keluaran baru ini seharusnya lebih boros. Ya, teknologi juga mengambil peranan di sini. Baik, sekian tips dan cara untuk memilih dan mencari motor hemat atau irit BBM untuk matic, motor kopling, hingga motor bebek. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan isi kolom komentar. Jika kalian menyukai konten ini, silahkan like, follow, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.